Cuman kalau komunisme PKI sebenarnya sangat traumatis. Dan saya secara pribadi tidak pingin PKI bangkit kembali, PKI gaya baru, atau PKI apapun. Saya sangat tidak menginginkan itu bangkit kembali. Karena PKI yang zaman dulu, maupun PKI yang katanya gaya baru itu, tetap melakukan yang namanya propaganda, invasi dan aneksasi. Kalau PKI zaman dulu, perampasan tanah itu menjadi propaganda. Satu hal yang sering kita dengar, bahwa BTI pada zaman dulu akan mendapatkan tanah-tanah tanpa bekerja, asal menjadi anggota PKI, mereka mendapatkan tanah itu dari hasil rampasan atau dari orang yang dikehendaki asal tidak PKI, mereka bisa diambil dengan paksa, bahkan di sini rasa keadilan tidak ada. Tapi yang saya mau ungkapkan adalah, kita tidak menutup bahwa teori-teori itu ada, yang kita inginkan adalah kesejahteraan bersama, kehidupan yang layak, tapi rasa keadilannya, ambil itu seluruh rakyat secara utuh tanpa enti terhadap agama, tapi selaras dengan kebudayaan dan agama. Intinya, backbeat kau biar dia timi uang tunai, tapi negara menjamin 100 kebutuhan dasar mereka dan keluarga, seperti makanan bergizi harian, tempat tinggal yang layak dan nyaman, transportasi, listrik, internet, dan air bersih, pendidikan anak-anak hingga universitas, itu harus dijamin. Kesehatan kelas atas tanpa biaya, rekreasi dan jaminan masa tua, itu semua didapat tapi tanpa gaji. Tapi negara yang menjamin, jika semua itu terpenuhi secara merata dan bermartabat, maka kebutuhan uang bisa dikurangi deras. Bahkan nyaris nol. Nah ini APBN bisa dirubah nih, bisa dinolkan. Cuman dialihkan kepada penjaminan daripada kebutuhan hidup. 2. Efisiensi dan penghematan negara. Menghapus gaji bisa hemat triliunan rupiah dalam APBN. Tapi agar sistem ini efisien, negara harus mengelola logistik dengan presisi tinggi. Distribusi pangan, rumah kesehatan, dan lain-lain. Korupsi harus nol karena jika ada kebocoran, sistem langsung kolaps. Sistem ini harus berbasis data real-time, by name, by address, agar tidak tumpang tindih atau bocor ke warga yang tidak berhak. 3. Rakyat dipekerjakan sesuai kebutuhan negara. Dalam sistem ini, rakyat yang mampu bekerja diwajibkan bekerja di sektor-sektor vital pertanian, pendidikan, transportasi, kebersihan, pertahanan, dan lain-lain. Negara menugaskan rakyat berdasarkan minat, potensi, dan kebutuhan negara, mirip militer wajib. Tapi untuk sipil, sebagai imbalannya, rakyat dan keluarga mendapat jaminan hidup total, dijamin hidupnya total.